Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih masih tetap beribadah setiap minggunya melalui video YouTube. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersama-sama melipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga ya Allah Bapa, di setiap minggu ini ya Tuhan Yesus, kami berkumpul lagi ya Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu kami untuk beribadah melalui video YouTube ya Allah Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Berkati juga buat para adik-adik sekolah minggu kami. Semoga mereka senantiasa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video YouTube. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan memasuki ibadah sekolah minggu. Oke semuanya? Sekarang kita akan mengucapkan titah yang ke-9. Sama-sama kita mengucapkannya ya. Titah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekarang kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Buat adik-adik di rumah, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita sebagai orang Kristen ya. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bagaimana aku harus mengatakannya?
Kita terlebih dahulu lipat tangan, pejamkan kedua mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini ya Bapa, kami melaksanakan ibadah online buat anak-anak sekolah minggu. Dimanapun mereka berada ya Bapa, Kau urapi mereka, beri mereka kesehatan, juga kesehatan. Jikalau ada sakit, sembuhkan penyakitnya ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat pendeta, BPH, penatua maupun jemaat yang lain. Kau beri kesehatan ya Bapa, juga murah rezeki. Ya Bapa, jikalau kami ada kesalahan di masa yang lalu, Kau ampuni ya Bapa, Kau perbumi itu semua ya Bapa, agar tidak terhambat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, ampuni juga segala dosa kami ya Bapa, untuk semuanya, agar negeri kami ini bisa tentram lagi ya Bapa dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, Kau juga urapi buat para tenaga medis yang berada di rumah sakit, baik itu perawat, bidan maupun dokter. Kau berikan mereka ketegaran Tuhan untuk menghadapi para pasiennya yang mengalami begitu masalah musibah virus corona ini ya Bapa. Kau beri kesehatan juga ketabahan, agar mereka selalu senantiasa dalam lindungan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat guru sekolah minggu. Kiranya jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Bapa. Urapinlah mereka ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Aku yakin percaya Kau ada buat kami semua di atas sana ya Bapa. Kau mengubah menjadi tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat para menteri, presiden maupun pejabat tertinggi terendah. Kau beri mereka kesehatan, kebijaksanaan buat membentuk suatu kabinet ini ya Bapa, dalam membasmi semua virus corona ini agar mereka selalu sehat ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami maupun kami semuanya, agar Kau lindungi dari segala bencana ini. Kami juga mau berdoa buat negeri kami, daerah kisaran ini ya Bapa. Kiranya Kau tentramkan dari keributan maupun mara bahaya ya Bapa. Kaulah yang memberikan yang kesehatan, juga memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya ini yang doa yang saya sampaikan melalui kemuliaan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan kembali bernyanyi dengan judul lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Sama-sama kita nyanyikan. Adik-adik, nah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya ambil posisi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita ambil sikap yang sopan untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang terkasih,
Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar firman-Mu bisa kami dengar dan bisa kami pahami dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini coba dulu, di samping kiri kanannya ada enggak temannya atau kakaknya, mamanya, adiknya, abangnya? Coba dulu semuanya ucapkan ke temannya, orang yang ada di sampingnya. Coba katakan, Tuhan mengasihimu. Nah, coba dulu semuanya ucapkan, Tuhan mengasihimu. Coba katakan ke temannya, ke orang yang ada di sekitarnya. Nah, saling mengucapkan. Mamanya juga kalau ada mendampingi anak-anak, boleh mengatakan, Tuhan mengasihimu. Oke? Nah, setelah itu, apa yang kita rasakan? Ada sukacita di dalam hati kita. Nah, oke? Nah, untuk firman Tuhan hari ini, kita temanya saling memberkati. Saling memberkati. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, adik-adik boleh membacanya di rumah ya. Pelan-pelan saja membacanya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kakak tadi sudah sampaikan tema kita adalah saling memberkati. Nah, dalam nats ini ya, dalam nats ini cuma 3 ayat dia. Namun yang diceritakan di dalam adalah tentang kasih dan damai. Nah, adik-adik, siapa yang selalu di rumah mengharapkan damai, mengharapkan kasih? Tentu kita semua orang mengharapkan kedamaian, mengharapkan kasih ya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita itu bisa selalu senantiasa damai dan selalu bisa memberikan kasih kepada orang lain? Apakah kita harus memberi ataukah kita harus melakukan sesuatu? Nah, dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Tidak harus dengan sebuah pemberian. Pemberian berupa barang atau apa itu tidak harus seperti itu ya. Namun kasih itu ataupun berkat ya yang bisa kita berikan kepada orang lain bisa hanya berupa ucapan. Boleh dengan cara mengucapkan hal yang baik terhadap orang lain. Misalnya sama kakaknya ya, lalu kita suka ribut ya, masih sama kakak sama abangnya, enggak ya? Iya, jangan lagi. Kalau sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan lagi suka ribut sama kakaknya, suka main eje-ejean ya. Itu sangat dibenci Tuhan sebenarnya. Cuman kita lebih enak main eje-ejean ya daripada main puji-pujian ya. Sebenarnya Tuhan paling senang kita saling memuji. Nah, mungkin adik-adik selama ini kurang tahu ya cara memuji kakaknya itu kayak mana, cara memuji adiknya itu kayak mana ya kan? Selalu bilang, "Ah, jelek kali kau, Dek." Nah, padahal senang nih hatinya nengok adiknya sudah cantik. Tapi dibilangnya jelek. Aturannya kan dibilangnya apa adanya. "Ih, cantik kali kau loh, Dek." Ih, kan jadi hati-adiknya bisa senang. Gitu juga sebaliknya. Dia dibilang, "Ah, bodoh kali kakak ini." Jangan katakan seperti itu.
Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan, bisa dibilang, janganlah kakak kan udah besar, udah pandai, masa kakak ganggu-ganggukan adik terus. Nah, seperti itu ya. Kadang kan kakak-kakak ya, atau abang-abang ada yang suka jahil, ya, ganggu-gangguin adiknya. Kayak mana supaya adiknya ini marah? Ya kan? Sebenarnya itu cara dia untuk menyayangi adiknya. Nah, namun dalam firman Tuhan tidak seperti itu sebenarnya ya, Dek. Cara menyayangi adik itu disayangi dengan benar. Nah, sayangi dengan benar. Kalau kamu mengasihinya, katakan kamu mengasihinya. Ya kan? Kalau kamu sayang sama adikmu, ucapkan. Begitu juga terhadap orang tua. Terhadap orang tua kita ya. Kita sering, istilahnya masih kadang sering kurang hormat ya sama orang tua ya. Ah, bodoh kali bapak ini, mama ini punya bodohan. Itu nggak boleh diucapkan. Itu sudah kita tidak hormat kepada orang tua. Walau itu sifat kita, rasa manja kita itu tidak seperti itu. Sama orang tua harus hormat. Oh iya mak, mama udah capek ya mak. Aku ambilkan air minum mama ya, nah mak. Nah, nanti mama istirahat biar cepat sembuh, biar cepat pulih, tenaganya bisa bekerja lagi, ya kan? Semua ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita itu merupakan berkat untuk orang lain, ya. Tidak hanya sebuah pemberian. Kalau hanya sebuah bentuk pemberian, nah kalau bisa kita berikan lagi, itu lebih bagus lagi. Misalnya kita ya, dalam hal suatu hal teman kita tidak memiliki alat tulis, boleh kalau kita punya 2 kita kasih pinjam. Nah itu juga merupakan salah satu jalan untuk memberkati orang lain. Dengan adanya kita, orang lain merasa diberkati, orang lain mendapat berkat. Nah itu juga, jangan kita gampang, dengan mudah kita marah ya, dengan mudah kita iri, dengki. Nah, jangan itu yang mencuat di dalam hati kita ini. Makanya Alkitab ini di sini mengajarkan sama kita untuk kalau kita memang baik, lakukan yang baik, katakan yang baik. Jangan kita baik sebenarnya nih, tapi kayaknya kok mengatakan yang baik itu kok susah kali ya. Karena tidak terbiasa. Karena Allah bisa karena biasa. Siapa pernah dengar pepatah itu? Allah bisa karena biasa. Kenapa kita bisa? Karena biasa. Biasa kita kerjakan, biasa kita lakukan, sehingga kita bisa. Nah, adik-adik coba ya, mulai sekarang ya. Ya, mulai sekarang, mulai dari kalian kecil, coba mulai untuk membiasakan diri untuk berkata yang positif, ya, berkata yang baik maksud kakak di sini. Berbuat yang baik, ya. Jangan lawan hati nuraninya. Kalau hatimu mengatakan buatlah, lakukanlah ini untuk menolong orang, lakukan. Ya, nggak usah lah, nggak urusanku juga itu. No, tidak boleh seperti itu, ya. Karena di sini ajaran Tuhan melalui buku Alkitab mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Dan yang menjadi teladan kita, anak sekolah minggu, anak-anak Kristus itu sendiri adalah Yesus. Apa yang telah Yesus lakukan dalam hal memberkati kita umatnya. Nah, bahkan dia ya, yang kita ingat kalau kita ingat Yesus, pasti kita terutama mengingat akan pengorbanan, ya, sampai di kayu salib, ya, sampai di kayu salib, dipukul, dihina, dicaci, ya adik-adik ya. Namun Yesus tidak melawan, tidak membalas. Bahkan dengan satu perkataan pun mungkin Tuhan bisa menghancurkan seluruh dunia ini. Bisa, bukan mungkin lagi, bisa. Tuhan bisa hancurkan seluruh dunia dengan satu perkataan. Namun dia tidak melakukannya. Sampai dia disalib, sampai dia mau
mati ya, terakhir ya, apa yang dia ucapkan? Ada yang ingat? Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kata-kata ini ya Dek ya, sangat-sangat menyentuh di hati kita manusia. Kita melakukan dosa, Tuhan ampuni. Karena Tuhan menganggap kita tidak sadar dengan dosa kita itu. Namun setelah kita mendengar, kita pasti tahu. Karena Tuhan kasih kita pikiran, jangan lagi kita buat yang salah tong, ya kan? Tak boleh. Kalau kita buat lagi yang salah, waduh, memang kalau disengaja Tuhan pasti marah. Jangan ya, kalau kita sudah tahu yang salah itu jangan kita perbuat. Kalau kita sudah tahu yang benar itu, hendaklah kita berusaha untuk terus melakukan yang benar. Tirulah teladan Kristus yang selalu mengasihi dan memberkati manusia. Begitu juga kita diharapkan Tuhan, kita bisa mengasihi, mengampuni, serta menjadi berkat untuk orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Oke, kakak ulangi. Mazmur 119 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar Bapa boleh kami resapi, boleh menjadi teladan bagi hidup kami, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik, mengasihi serta menjadi berkat, memberkati orang lain Bapa, mulai dari ucapan, perbuatan, serta dengan doa-doa kami Bapa terhadap sesama kami, terhadap orang lain Tuhan yang kami kasihi. Kiranya Tuhan boleh mengajarkan kami senantiasa untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan, terutama untuk adik-adik sekolah minggu kami. Saat ini mereka masih kecil Tuhan, mereka masih harus belajar dan terus belajar untuk senantiasa mengenal kasih-Mu, sehingga mereka boleh menjadi sama seperti Engkau. Kami Tuhan manusia yang lemah, tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampuni kami Bapa, agar kami senantiasa boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita puji Tuhan kembali. Lagunya Satukanlah Hati Kami. Mari kita bernyanyi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Halo adik-adik, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan bagi ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan lawatannya bagi kita pada saat ini. Dan kiranya persembahan kita selanjutnya
tidak boleh diantarkan ke gereja langsung ya. Jadi menjadi ayat persembahan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.